Setengah tahun yang lalu kurang lebih di Ciracas, Ibu tahu Ciracas? Di Ciracas di situ ada seorang ustadzah Betawi, kondang, majelis taklimnya besar, berhasil dimurtadkan dan mati dalam keadaan kafir. Ibu mau tahu ceritanya? Untuk kita ambil hikmah. Ustadzah ini punya anak 4, 2 laki 2 perempuan. Perempuannya yang sulung ketinggalan dengan adik-adiknya yang 3. Adiknya sudah punya pacar semua, dia belum. Maka ketika ada pemuda yang mendekat, dia langsung aja mau diajak pacaran. Ternyata yang mendekati itu seorang penginjil. Dan ini sekaligus saya sampaikan, Kristen mempunyai program pacarisasi dan hamilisasi. Di Indramayu sudah ada beberapa orang ustadz yang anaknya hamil oleh orang Kristen di Indramayu. Demikian pula anak ustadzah ini hamil. Maka ketika setelah tahu hamil, pemudanya menyatakan, oh oke, kita kawin di gereja. Kalau kamu gak mau kawin di gereja, ya sudah, kan perbuatan itu kita laksanakan senang dengan senang. Maka akhirnya menikahlah di gereja. Apa artinya menikah di gereja? Artinya dia sudah keluar dari Islam, kawin di gereja. Ayahnya anak ini, suaminya ustadzah, sedih memikirkan bagaimana kok bisa. Ternyata malaikat Allah datang dan dia berpulang dengan sedihnya. Si ustadzah sendiri sejak muda tidak pernah bekerja. Kenapa? Karena penghasilan suami bagus. Tapi dengan suaminya meninggal, maka ustadzah ini tidak ada yang mensuplai, kebutuhan hidup tetap, uang keluar terus, masuk enggak. Dalam waktu berapa bulan saja dia mulai sempit. Penyakitnya semakin parah. Dia mempunyai penyakit diabetes. Ketika dia sedang sakit itulah, anaknya yang perempuan dan mantunya yang penginjil, mereka berunding dan datang ke gereja menghadap pendeta. Oleh pendeta, ustadzah ini mendapat uang 4 juta. Dengan uang 4 juta itulah ustadzah berganti akidah. Ternyata, maaf, terungkapnya bagaimana? Rumah ustadzah itu biasa dipakai untuk baca Yasin tahlil oleh jamaahnya. Suatu malam ketika seperti biasa mereka datang berduyun-duyun untuk baca Yasin tahlil, ustadzah ini mengatakan kepada ibu-ibu jamaah, "Ibu, udahlah bu, gak perlu repot-repot." Katanya majelis taklimnya, "Lu ustadzah, kami kan gak repot, ini kan ibadah." Ustadzahnya jawab lagi, "Sudahlah bu, percuma, gak ada gunanya." Kata majelis taklimnya, "Ustadzah gimana sih? Kan kami juga cari pahala." Jawab lagi majelis, ustadzahnya jawab lagi, "Sudahlah bu, saya tuh sudah gak sama, lain dengan yang dulu." Majelis taklimnya jawab lagi, "Ustadzah, kami mulai dulu sampai sekarang ya tetap gak ada rubahnya." Ini rupanya ini ustadzahnya lama-lama gak sabar juga majelis taklim yang gak ngerti-ngerti. Maka kemudian ustadzahnya menjawab, "Bu, sekarang saya sudah menjadi Mahdalena." Dengan mengatakan nama Mahdalena, baru majelis taklim yang ngerti kalau ustadzahnya sudah ikut anaknya jadi Kristen. Maka heboh majelis taklim itu. Ada yang nangis, ibu-ibunya, ada yang teriak, ada yang ngerangkul ustadzahnya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat.
dirangkul begitu sambil dibisiki kalimat dua syahadat. Ini si ustadznya ini dorong ibunya, bisiki tadi didorong sampai jatuh. Apa dia bilang? Jangan bisikkan itu, panas untuk saya. Majelis taklim bubar dalam keadaan kacau. Ternyata uang 4 juta nggak sampai 3 bulan udah habis. Berapa sih 4 juta? 1 hari aja habis. Apa yang terjadi? Ustadznya penyakitnya semakin parah, dibawa ke rumah sakit, mati di rumah sakit. Karena dia sudah bukan muslimah, maka tidak diberi kain kafan. Tapi sebagaimana lazimnya orang Kristen, kalau perempuan kan diberi pakaian pengantin. Berhubung ustadznya nggak punya pakaian pengantin, mohon maaf, ustadzah tadi diberi rok merah, matanya dikasih kacamata hitam. Ibu pernah lihat orang Kristen meninggal? Pernah ya? Pertanyaan saya, pakai kacamata hitam enggak? Tidak. Lalu kenapa ustadzah ini diberi kacamata hitam? Anaknya lah, anak perempuannya yang menjawab. Ibu mereka matanya tidak bisa terpejam, ngelotot. Karena ngelotot maka supaya tidak menakutkan yang layak, ibu mereka matanya ditutup dengan kacamata hitam. Ibu sedih ya? Itulah akhir yang jelek. Moga-moga tidak ada satupun di antara kita yang demikian. Inilah ibu, saya mengetahui hal ini bukan mendengar, bukan tahu dari berita, tapi saya tahu karena saya diundang oleh ustadz-ustadz dan tokoh masyarakat di sana untuk menenteramkan majelis taklimnya ustadzah yang tadi itu. Setelah saya didatangkan di sana, masih juga saya diminta ke kelurahan sampai di kecamatan. Jadi saya tahu persis kejadian itu. Sehingga kemudian saya evaluasi, kenapa sih sudah bergelar ustadzah, kenapa masih bisa dimurtadkan? Apa yang terjadi? Ini yang kita ambil hikmah. Ustadzah itu memang benar-benar dia guru ngaji. Tiap sore dia ngajar ngaji. Tapi mohon maaf, sayangnya dia tidak ngerti apa yang dia kaji. Paham ibu? Paham ya? Jadi ustadzah itu memang guru untuk belajar baca tulis huruf hijaiyah. Sayangnya tidak paham apa yang dia baca dan apa yang dia tulis. Itulah sebabnya ibu, kenapa sih ayat Allah yang pertama kali turun namanya surat apa bu? Iqra. Iqra itu artinya apa? Bacalah. Bagaimana teknis membaca? Pertama, tentu kita baca hurufnya. Kita walaupun hanya bisa baca huruf, kita sudah dapat pahala. Kita sudah melaksanakan ibadah. Tapi jangan lupa, kita masih mempunyai kewajiban menuntut ilmu. Kalau kita sudah mampu baca hurufnya, ayo kita tingkatkan supaya kita pun mampu baca artinya. Ini Iqra tahap kedua. Kalau kita sudah mampu baca artinya, insya Allah kita akan mampu masuk dalam tahapan ketiga, yaitu pengamalan. Di tanah air kita masih cukup banyak umat kita yang Iqra-nya berhenti di tahapan pertama, yaitu Iqra baca huruf, tidak paham artinya dan sulit untuk mengamalkan. Inilah kondisi umat kita, dan inilah yang mari kita sempurnakan bersama. Ibu-ibu yang saya hormati, maka terakhir
Terakhir, Kristen pun masih mempunyai satu program lagi. Program itu namanya program Yosef 2004. Dia mengatakan dalam programnya, pemilihan umum 2004 nanti, Presiden Republik Indonesia harus Kristen. Tergantung ibu-ibu mau nggak. Kalau kita mau, kita harus tahu apa konsekuensinya. Kalau kita tidak mau, apa yang harus kita perbuat. Yosef 2004. Kita lanjutkan sedikit. Maka mereka mengatakan, dengan program tadi, mereka mengatakan 2004 nanti populasi mereka Kristen sudah mengantongi suara 50 sampai 60 juta suara. Dengan cara